Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil final project kami mata kuliah pemrograman web. Jadi di sini perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustafa Maulana dengan NIM L023055. Saya Faren Cahaya Permana dengan NIM L012301. Saya Irfan Nuriksani dengan NIM L01230067. Oke, mari kita mulai ke presentasi final projectnya. Ya, mungkin saya akan lanjut ke overview mengenai final project di pemrograman web kami. Jadi kami berkolaborasi dengan PAUD Cahaya Indria, yaitu PAUD yang ada di Kota Demak, Jawa Tengah, di mana kami mendevelop untuk website mereka. Dan ini sudah kami tampilkan untuk websitenya. Jadi yang pertama ada homepage. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan juga TypeScript. Untuk frameworknya itu kami pakai Next.js. Nah, di sini ada homepage-nya. Bisa dilihat ada tulisan mulai belajar dengan menyenangkan dan ada sedikit deskripsi. Terus ada tombol selengkapnya. Lalu bisa di-scroll dan juga terdapat ini overview sedikit tentang Cahaya Indra itu apa, ada visi misi dan tujuannya. Kita bisa klik pelajari lebih lanjut juga. Setelah itu ada section artikel dan berita, yang dimana di sini ada ditampilkan 3 artikel terbaru. Kita bisa klik juga lihat selengkapnya. Lalu ada section untuk mengajak mendaftar bergabung dengan PAUD Cahaya Indria. Ini bisa untuk mendaftar sebagai peserta didik. Lalu ada section kritik saran yang dimana bisa user bisa mengirim kritik saran. Lalu terdapat footer berisi penjelasan sedikit, lalu programnya apa saja, informasi, kontak untuk Cahaya Indria sendiri. Setelah itu lokasi yang bisa kita klik dan akan terbuka di Google Maps seperti ini. Setelah itu kita bisa klik, semisal kita klik selengkapnya pada halaman homepage, lalu dia akan berpindah ke profile page, atau kita juga bisa klik dari navbarnya di atas profil, sama akan ditampilkan di sini nama PAUD Cahaya Indria dan juga jargonnya cerdas cermat ceria. Setelah itu ada sedikit biodata dari PAUD Cahaya Indria, lalu ada visi misi dan tujuan. Setelah itu ada struktur kepengurusan. Di sini kami masih menggunakan gambar statis karena maksudnya masih menggunakan gambar template karena belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak PAUD, dan juga ada fasilitas PAUD di sini yang masih menggunakan gambar template juga. Nah, setelah itu mungkin kita balik ke beranda. Di sini ada artikel yang bisa kita klik di sini. Nah, dan kita juga bisa untuk klik baca selengkapnya untuk membaca artikel yang kita inginkan. Di sini ada judul artikelnya, pembuat, lalu tanggal dibuat artikelnya, dan di bawah terdapat recommended content, yaitu artikel-artikel yang terbaru yang baru saja diupload. Oke. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu di sini ada fitur login. Di navbar terdapat tombol login yang bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa login. Selain login, kita juga bisa melakukan yang namanya pendaftaran akun. Nih, ada tulisan belum punya akun, daftar di sini bisa kita klik, lalu kita bakal terarah ke page register. Misal kita ingin registrasi dengan email naufalfzml07@gmail.com dengan nama Naufal. Kita bisa set passwordnya juga, semisal pemweb asik 123 seperti ini. Setelah kita klik daftar, maka akan ada email konfirmasi yang akan muncul di email kita. Misal kita buka email kita, nah akan ada confirm your sign up. Nah, setelah itu kita bisa langsung konfirmasi emailnya dan kita bisa login langsung. Masukkan email yang tadi kita udah daftarkan, masukkan passwordnya juga.
dan kita bisa klik masuk. Oke. Mungkin untuk fitur register dan login seperti itu, di situ kami menggunakan autentikasi dari Next.js, yaitu Nextout, dan juga menggunakan database-nya dari interface atau API yang bernama Supabase. Penyedia API bernama Supabase. Ini. Nanti akun akan masuk di tabel yang ada di Supabase. Novel FZML 07 dengan password yang pastinya di enkripsi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini ada fitur edit profile. Jadi di sini kita bisa mengubah nama akun kita. Misal di sini kita ubah jadi Irfan. Terus kita bisa menambahkan alamat kita dan nomor WhatsApp kita. Dan kita juga bisa mengubah password akun kita. Misal kita perlu mengubahnya. Ini kita ubah jadi alamat. Terus ada fitur untuk kita mengirimkan kritik dan saran kepada pihak yang terkait. Misalnya kita perlu login untuk mengirim kritik saran. Ini kita bisa mengirimkan kritik saran kita untuk Paut Cahendria. Dan selanjutnya ada fitur untuk mendaftarkan peserta didik serta tenaga pendidik. Di sini kita coba untuk mendaftarkan peserta didik. Misal anaknya kita pilih jenis kelamin serta mengisikan tempat tanggal lahir. Ini data. Terus di bagian program untuk lebih jelasnya kita bisa lihat brosurnya di sini. Kita pilih program reguler. Alamatnya di sini. Kita isikan nama wali dari siswa serta nomor HP wali. Terus selanjutnya kita perlu mengupload formulir dan surat pernyataan. Nah, kita download template-nya dulu di sini. Terus kita bisa pilih file dari disk atau dari sini di drag and drop. Kalau berhasil, dia bakal muncul notif pendaftaran berhasil. Selanjutnya kita coba untuk mendaftar sebagai tenaga pendidik. Kasihkan alamat dan tempat tanggal lahir. Dan kita masukkan CV kita sebagai tenaga pendidik. Sampai sini kita upload. Kita bisa lihat file yang sudah diupload. Dan kita jelaskan alasan kita melamar sebagai tenaga pendidik. Dan kalau sudah, dia bakal muncul notif pendaftaran berhasil dikirim. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur admin panel yang ada di aplikasi ini. Jadi, misalkan ini kan baru role-nya kan masih user, kita ubah dulu menjadi admin. Lalu kita coba refresh.
Nah, ketika dia terus nyalain admin, dia bakal muncul di sini ada yang namanya dashboard yang menuju ke dashboard admin. Nah, ini adalah admin page yang kita punya di website ini. Jadi ini hanya bisa diakses oleh admin. Jadi fitur-fiturnya ada manajemen user, manajemen artikel, peserta didik, tenaga pendidik, status, kritik, saran. Nah, untuk yang pertama sendiri yaitu ada manajemen user, di mana kita tuh bisa memanage user yang ada di sini. Nah, kita bisa melihat detail-detail dari usernya ini. Nah, selain itu kita juga bisa untuk ngedit usernya. Yang tidak bisa diedit hanyalah email. Kita bisa ngedit nama lengkap, alamat, nomor HP, dan segala macamnya, dan juga role. Misal kita tadi ubah role yang sudah ada, misalnya Farhan kita berubah jadi Farhan. Terus kita misal berubah jadi Surakarta, nomor HP-nya kita tambahin, dan admin, apa role-nya kita ubah menjadi user. Lalu kita klik simpan. Nah, maka kan sudah berubah. Misal kita ingin menghapus user, kita klik yang tadi itu, terus kita klik hapus. Nah, maka sudah tidak ada user Farhan. Mari kita coba cek di sini. Nah, itu sudah tidak ada akun yang Farhan tadi. Selanjutnya kita bisa untuk manajemen artikel, di mana ini adalah artikel-artikel yang sudah ada. Misal kita tadi kita bisa nge-create artikel, kita masukin judul misal artikel A1, deskripsinya tuh deskripsi, kontennya tuh kita acak aja, penulisnya misal Fawas. Terus untuk gambarnya kita misal bisa ngambil gambar eh, ini. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu akan ada eh, tertambahlah si artikel itu, tapi nanti statusnya masih draft. Ketika draft itu belum bisa dimunculkan. Ketika kita ubah menjadi publish, nah itu baru kita bisa memunculkan artikel yang tadi itu. Nah, sudah ada seperti itu. Nah, kita juga bisa menghapus dan kita mengubah menjadi draft. Misal kita ubah jadi draft. eh, nah, sudah tidak ada seperti itu. Kita juga bisa menghapus artikel tersebut dan bisa mengeditnya juga ke di page sini. Kita juga bisa menghapus. Misal kita menghapus, nah artikelnya sudah tidak ada gitu teman-teman. Terus selanjutnya untuk peserta didik kita bisa mengubah dan memanage peserta didik yang ada di PAUD ini. Misal kita mau eh, mengedit, mengeditnya ini bisa ada namanya, alamat, tempat tanggal lahir, nama wali, dan segala macamnya yang ada di sini. Bisa kita ubah, misal menjadi full day paket A, kita simpan, data baru diperbarui, lalu kita nanti akan berubah menjadi full day paket A. Terus kita misal mau menghapus ini dari peserta didik, kita bisa hapus. Nah, data baru dihapus, nah udah nggak ada. Terus misal kita bisa melihat saja untuk nge-view-nya aja sih, bukan untuk nge-update ataupun nge-delete. Selanjutnya untuk tenaga pendidik, uh, jadi di sini kita untuk manage tenaga pendidik yang ada di PAUD Cahendra ini. Kita bisa melakukan hal-hal yang sama. Kita bisa nge-view, terus kita bisa bisa nge-edit juga. Kita juga bisa nge-delete, terus kita bisa menambah data baru. Seperti itu. Terus untuk yang status sendiri, ini adalah kita memanage pendaftar-pendaftar yang sudah didaftarkan tadi. Misal tadi itu statusnya di sini ada 3. Ketika dia tuh statusnya itu telah diverifikasi akan berubah. Lalu ketika dia diterima, dia akan masuk ke peserta didik atau tenaga pendidik tergantung dia daftarnya itu yang mana. Nah, kalau tadi ini kan dia langsung masuk ke peserta didik seperti itu. Terus kalau kita misal ubah jadi ditelak, maka di peserta didik langsung hilang seperti itu. Sama juga yang ini juga sama saja. Terus ini juga bisa nge-view dan juga bisa nge-delete juga. Nah, seperti itu. Untuk tenaga pendidik juga sama. Nah, juga sudah ada lagi gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk manage kritik saran di sini hanya bisa untuk melihat dan juga menghapus kritik saran yang ada. Misal nanti di sini tadi sudah ada kritik saran. Nih, kita juga bisa menghapus kritik saran yang sudah tadi disubmit. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan website dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.